Cuacanya hujan, dia akan aman dari yang namanya keriting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-temanku semuanya, sahabat-sahabat petani dimanapun temanku berada. Salam petani di seluruh tanah air. Oke teman-teman, dalam video kesempatan kali ini saya akan membahas tentang keriting tanaman cabai ya teman-teman, cabai rawit hijau lokal ini. Menurut pengalaman saya ya teman-teman, ini kenapa yang tinggi keriting yang pendek enggak ya teman-teman. Ini disebabkan oleh karena apa? Oke, kita simak videonya bareng-bareng ya teman-teman. Tapi jangan lupa buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe, aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan notifikasi ketika saya upload video baru. Oke, kita langsung ke videonya. Ini di depan kita ini sudah ada tanaman cabai rawit yang terkena keriting ya teman-teman ini, tapi sudah mulai pulih ya. Ini sudah mulai berangsur-angsur pulih. Nah, di sampingnya ini juga ada ini tanaman cabai rawit. Ini tidak keriting ya teman-teman ini. Meskipun tidak subur tapi dia tidak keriting. Nah, kenapa tanaman yang pendek ini tidak keriting ya teman-teman itu? Itu begini. Hama thrips itu ya, dia tidak kuat apabila dia terkena cuaca yang terlalu dingin ya teman-teman. Nah, apabila dia di musim hujan, kalau hama thrips itu biasanya dia akan berkurang karena dia mati terkena air hujan. Nah, kalau di musim kemarau itu dia biasanya hama thrips itu akan merajalela teman-teman ya. Biasanya akan semakin banyak yang namanya hama thrips atau tanaman kita itu semakin banyak yang keriting kalau di cuaca kemarau. Karena hama thrips itu tadi dia kuat di cuaca kemarau, dia akan mudah berkembang biaknya. Jadi kenapa di sini yang tinggi yang keriting? Nah, hama thrips tersebut dia mencari tempat yang tinggi, yang mudah kering ya teman-teman. Seperti ini tanaman cabai rawit ini kan dia tinggi, dia mudah kering, makanya dia menyerang yang lebih tinggi dulu. Karena kalau di bagian bawah sini dia tempatnya lembab ya teman-teman, dia tidak mudah kering. Maka dari itu hama thrips itu dia tidak kerasan di sini ya, tidak betah di tempat yang terlindungi. Nah, kenapa tanaman cabai rawit hijau lokal ini yang tinggi keriting yang pendek itu tidak? Nah, jadi menurut pengalaman saya seperti itu. Kita bisa buktikan nanti kalau di cuaca kemarau ya, itu biasanya hama thrips itu akan semakin banyak merajalela dan tanaman kita akan semakin banyak yang keriting. Ini contoh sebagai satu contohnya ya, ini ya teman-teman, ini tanaman saya yang di atas ini ya, yang di atas ini dia terkena banyak yang bule. Oke, kita lihat ke bawah ya teman-teman, ke bawah dia akan lebih banyak yang normal teman-teman, tidak banyak yang bule, tidak banyak yang keriting. Oke, kita lihat. Nah, ini teman-teman, ini ya, ini sudah di bagian bawah dari tanaman cabai rawit yang saya budidayakan ya. Ini kita lihat di sini, ini nampak dia aman-aman saja ya, tidak terkena keriting. Kalaupun ada dia tidak banyak. Nah, maka dari situ kita bisa simpulkan ya teman-teman, itu ya, kalau di cuaca kemarau itu pasti banyak yang keriting, walaupun yang di bawah di sini ini. Di bawah ini pasti banyak yang keriting kalau dia cuacanya panas. Kalau cuacanya hujan, dia akan aman dari yang namanya keriting. Nah, maka dari itu menurut pengalaman saya yang namanya hama thrips itu dia tidak mampu untuk bertahan di tempat yang dingin. Nah, atau di musim hujan. Kalau di musim hujan biasanya keriting akan agak berkurang, tidak terlalu banyak yang namanya keriting ya tanaman cabai kita ini. Karena itu tadi hama thrips itu akan mati sendiri yang namanya terkena air hujan. Tapi kalau di musim kemarau dia akan berkembang biak menjadi banyak, telurnya akan menetas semua, akan jadi semua kalau di musim kemarau. Nah, maka dari itu hama thrips itu dia mencari tempat yang mudah kering ya teman-teman. Seperti itu tadi sudah saya sebut di atas tadi ya, bahwa hama thrips itu dia mencari tempat di mana dia apabila musim hujan dia tidak mudah mati, yaitu dengan cara dia mencari tempat yang kering, tempat yang mudah terkena matahari, itu dia akan aman. Nah, makanya di sini tanaman cabai rawit hijau lokal yang dibudidayakan di bawah tanaman pohon kopi ya teman-teman. Itu kalau di sini pohon kopi ini ya, itu dia tanamannya sehat-sehat semua, subur-subur semua, tidak ada yang keriting. Itu bisa kita lihat nanti di sana, di sebelah sana ya. Nanti akan saya perlihatkan kepada teman-teman semuanya.
Dan ini keadaan tanaman cabai rawit hijau lokal punya saya ini yang di bawah ya teman-teman ya. Berbeda dengan yang di atas. Kalau yang di atas dia banyak yang bule. Nah di atas saya banyak sekali memperjuangkan yang namanya keriting itu supaya cepat pulih teman-teman yang di atas. Kalau yang di bawah ini tidak terlalu nemen ya saya untuk memulihkan keritingnya itu atau membasmi hama keriting itu tidak hama keriting lagi. Membasmi hama trip ya teman-teman itu tidak terlalu ekstrim kalau yang di bawah ini. Tapi untuk yang di atas saya sampai kewalahan ya teman-teman. Bahkan sampai sekarang masih banyak yang namanya hama trip. Itu sudah saya semprot bermacam-macam merek obat ya. Itu sampai kebal dia teman-teman. Oke, kita lihat tanaman cabai rawit yang di bawah pohon kopi yang tidak terkena keriting teman-teman. Oke, sambil ke atas kita lihat. Sambil kita lihat keadaan yang di atas itu sebenarnya punya saya ini seperti apa. Ini 2000 pohon ya teman-teman ini. Nah, ini di sini bisa kita lihat ini ya. Ini sudah mulai ada yang terkena mengkerut-mengkerut keriting seperti ini. Ini di bagian atas ini teman-teman ini. Kalau tadi di bawah sana, ini di bagian atas. Di bagian atas seperti ini. Tapi dia sudah mulai pulih ya teman-teman itu. Berkat perjuangan saya ini sampai habis obat, sampai karung-karungan teman-teman ini. Ini hasilnya ini seperti ini. Aduh, ngos-ngosan juga nanjak. Oke, kita lihat yang di kebun kopi. Ini talinya doyong ya teman-teman, kurang tali. Nah, ini yang di bagian atas ini banyak betul yang keriting ini. Oke teman-teman, ini sudah ada tanaman cabai rawit yang di bawah ini, di bawah pohon nangka ini teman-teman ini ya, dan di bawah batang kopi ini teman-teman ini. Nah, ini kita lihat di sini tanamannya subur-subur, aman ya, tidak terkena keriting ini, walaupun dia sudah tingginya seperti ini. Itu karena itu tadi hama trip dia tidak kerasan di tempat yang dingin, yang tidak gampang kering tempatnya seperti ini. Ini kalau tidak kemarau dia tidak kering ya. Tapi nanti kalau biasanya kalau ini di musim kemarau, kalau kita kurang kuat yang namanya insektisida, biasanya dia pun akan keriting juga, karena hama thrips juga dia akan berlindung di tempat yang teduh kalau dia kemarau. Oke, kita lihat dari sebelah sini ini ya. Ini masih di tadi yang di pohon nangka ya teman-teman ini. Ini kita lihat. Dan ini adalah tanaman cabai rawit yang saya remajakan kembali ya teman-teman ini. Ini hasilnya seperti ini. Jadi begitu teman-teman ya, semoga penjelasan saya tadi walaupun belepotan mungkin dapat dimengerti buat teman-temanku semuanya. Kenapa tanaman yang tinggi itu keriting, yang pendek itu tidak ya. Kita bisa simpulkan tadi seperti itu, bahwa hama trip itu tidak kuat di tempat yang ekstrim atau yang tropis yang dingin teman-teman. Nah, oke teman-teman, salam petani di seluruh Nusantara. Sekian dan terima kasih dari saya. Semoga video ini bermanfaat buat teman-temanku semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.